Halo rekan traders, kembali lagi bersama saya di channel Analisa Saham JD. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview market untuk minggu depan ya, untuk tanggal 21 sampai 25 September. Seperti kita ketahui, IHSG minggu kemarin kebanyakan terkoreksi. Nah, kita akan lihat ke depannya IHSG seperti apa. Nah, kita simak dulu yang satu ini. Bagi yang belum subscribe, bisa langsung subscribe ya channel ini biar nggak ketinggalan informasi-informasi yang ada dari kami. Oke, kita lihat pada Jumat kemarin IHSG naik 0,4% ya, itu di level 5059. Berarti ini udah mencapai level koreksi kita yang kemarin. Minggu lalu kita prediksi IHSG di kisaran 5050 sampai 5150 dan ini udah kecapai. Kemarin dia juga nutup gap di 5015. Nah, kita lihat dalam satu minggu terakhir IHSG hanya plus tipis ya, hijau tipis 0,85%, dan sepanjang minggu kemarin itu hanya dua hari yang positif yang hijau, itu hari Senin dan hari Jumat kemarin. Sementara 3 harinya kebanyakan terkoreksi atau merah. Nah, kita lihat juga asing selama satu minggu ini udah jualan sebesar 3,84 triliun ya, dan dimana sebagian besar ini disumbangkan oleh saham BCA. Nanti kita akan lihat di sumarinya. Nah, kita lihat ini asing beli ya, Telkom, BRI ya. Ini yang paling banyak dibeli oleh asing dan jumlahnya sebenarnya nggak terlalu signifikan kalau kita lihat dibanding dengan net sell-nya, yaitu di mana BCA menyumbang penurunan penjualan yang paling besar sebesar 2,62 triliun. Kemudian Bank BNI juga dijual, Astra International juga, Unilever juga, dan beberapa saham lain. Jadi kalau kita lihat di sini, uh, emang uh, ini ada outflow yang besar ya dari perbankan, terutama Bank BCA. Nah, kedepannya IHSG bakal seperti apa? Karena dengan makin ditekannya Bank BCA ya, makin banyak yang jualan. Nah, ini kemungkinan bakal menyeret IHSG kita untuk turun lebih dalam lagi. Nah, ini mungkin bisa jadi warning buat kita semua, menjadi sinyal awal tanda-tanda kalau penjualan ini terus berlangsung hingga minggu-minggu ke depan, bahkan bulan-bulan ke depan, maka IHSG kita akan sulit untuk naik lebih tinggi ya. Jadi itu ada gap di 5400 yang masih belum ketutup, sementara level resisten terdekat itu di 5200 yang bakal coba dicapai, dan sementara itu ada peluang untuk turun lagi. Kalau di bawah 5000, maka itu ada kemungkinan untuk balik ke 4800 lagi. Kemudian kita lihat ini berita apa sih yang membuat perbankan tertekan. Nah, kita lihat ada berita bahwa pengawasan bank tidak lagi ada di OJK. Jadi pengawasan bank akan kembali ke BI hingga nanti akan berakhir di 2023 ya, pengawasan di OJK. Jadi nanti OJK tidak lagi mengawasi perbankan, melainkan dikembalikan pengawasannya balik ke Bank Indonesia. Nah, ini menjadi sentimen negatif buat saham perbankan, di mana ini diproyeksikan seperti seolah-olah kembali ke zaman Orde Baru lagi, zaman sebelum reformasi. Nah, ini yang membuat market mereaksi negatif dan melakukan penjualan di saham-saham perbankan. Kemudian lagi ada berita minggu ini dari Omnibus Law ya. Omnibus Law ini RUU Cipta Kerja yang rencananya akan disahkan bulan ini. Nah, ini memberikan sentimen positif untuk saham-saham yang memiliki lahan properti yang cukup besar ya, di mana itu diantaranya kayak BES,
ESIA dan Demas, kemudian juga MMLP. Nah, saham-saham ini terkerek cukup signifikan pada minggu-minggu kemarin karena adanya sentimen dari omnibus law ini. Nah, ini yang membuat diperkirakan kalau undang-undang ini disahkan, maka banyak perusahaan asing yang bakal mau berinvestasi mendirikan pabriknya di Indonesia. Dan ini membuat mereka yang memiliki tanah-tanah lahan kosong, nah ini bakal menjadi diburu gitu. Ini membuat maka saham-sahamnya naik cukup signifikan. Untuk corporate action kita lihat hari Senin Selasa nggak ada yang terlalu penting. Kemudian dari Rabu itu ada IPTP. Kemudian hari Kamisnya ada KJEN dengan BRPT. Nah ini saham ini bisa diperhatikan. Kemudian Jumatnya ada INPC dan BNGA ya, CMB Niaga. Nah ini bisa menjadi patokan, jadi acuan kalau pengen trading saham-saham ini pada hari menjelang RUPS-nya, karena biasanya ketika ada berita positif saham-saham ini akan bergerak cukup lumayan pada hari menjelang RUPS dia. Nah kita lihat IHSG kita ya, seperti yang dikatakan ini secara daily ini masih di bawah MA20 ya, masih di bawah MA20 dengan resisten dia di 5.200 ya. Nah 5.200 ini kalau bisa tercapai maka dia akan mencoba untuk balik nutup gap di 5.400. Tapi kalau kita lihat waspadai kalau dia jebol lagi ke bawah, maka dia ada peluang untuk turun sehingga dia dengan level support dia di 4750 sampai 4800. Berarti di sekitar sini ya. Nah, ini menjadi level support dia. Sementara kita lihat MACD juga masih dead cross ya. Jadi masih dead cross. Nah, ini memberikan sentimen yang kurang bagus buat IHSG kita. Kemudian kita lihat secara weekly juga hampir sama. Nah, di sini pada minggu kemarin ini candlenya itu hampir doji ya, hanya plus sedikit. Nah, ini menjadi sinyal yang cukup penting juga buat kita. Kalau sampai minggu depan IHSG kita merah lagi, maka ini ada peluang untuk turun lagi ke bawah gitu. Sehingga dia bakal menuju ke 4.800, bahkan bisa jebol hingga ke 4.500-an. Nah, ini yang bakal perlu diwaspadai untuk minggu ini. Ya, jadi kalau minggu ini yang kita bisa hijau di atas, nah itu cukup oke, cukup baik. Tapi kalau dia IHSG kita dalam satu minggu ini akumulasinya merah, maka itu ada peluang untuk dia bisa balik lagi ke 4.800 hingga 4.500. Dan waspadai juga kalau MACD dia dead cross. Nah ini kita lihat ini MACD juga udah mulai menyempit ya, mulai mengecil, seolah-olah mau dead cross. Nah ini mungkin perlu diperhatikan oleh rekan-rekan trader sekalian. Nah demikian tadi buat analisa kita untuk IHSG untuk minggu depan. Semoga teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ketik ya di kolom komentar. Kalau bisa suka bisa like video ini dan jangan lupa share juga bagi yang lain. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Happy cuan dan profit selalu.